Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya malam ini? Saya selalu mendoakan agar saudara-saudari bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan kapanpun dan dimanapun saudara-saudari berada. Sebelum kita mulai dengan renungan malam ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan kami, dikuduskanlah namamu di tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini hati yang memahami firman-Mu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kebenaran dan keadilan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 4, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya sebagai umat Kristiani kita sangat tahu tentang kejadian mulanya peristiwa pembunuhan. Dan peristiwa pembunuhan tersebut disebabkan karena kecemburuan akan persembahan yang tidak diterima Tuhan dan yang diterima Tuhan. Dan ini juga adalah mula-mula terciptanya kemarahan, kecemburuan dan pembunuhan dalam dunia ini. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada Kain? Ayat firman Tuhan ini sudah saya dalami beberapa hari. Karena untuk menjelaskan ayat dari setiap firman Tuhan kepada banyak orang, saya butuhkan pendalaman yang baik agar yang mendengar juga dapat mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Dan juga saya tidak bisa menjelaskan apa yang tidak saya ketahui atau pahami dengan baik kepada orang lain, apalagi tentang firman Tuhan. Karena jika demikian, hal itu akan membuat saya tidak bertumbuh dengan baik dan benar dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan lebih mengindahkan korban persembahan Habel daripada Kain? Padahal keduanya mempersembahkan sesuatu dari hasil kerja keras mereka kepada Tuhan. Jadi di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan pekerjaan Kain dan pekerjaan Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel bekerja sebagai pengembala kambing domba. Pada suatu hari Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini saya melihat bahwa Tuhan mempunyai pilihan sendiri. Dan pilihan Tuhan itu tidak dapat diganggu-gugat. Dan juga ayat ini sangat membuat saya penasaran karena saya melihat ketidakadilan di dalamnya. Di mana tidak dijelaskan mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Dan tidak dijelaskan juga mengapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Saya pikir begini, mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan keduanya, agar tidak tercipta kemarahan, kecemburuan, dan pembunuhan. Tetapi di sisi lain saya pikir mungkin Tuhan sedang mau menguji Kain, dengan cara mengindahkan korban persembahan Habel. Karena ketika persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, hati Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Jadi kalau kita perhatikan di zaman sekarang, kalau ada dua anak dalam satu keluarga, di mana jika kasih sayang orang tua hanya kepada satu orang saja, maka pasti anak yang lain akan menjadi marah dan cemburu akan hal itu. Demikian juga dahulu terjadi pada Kain dan Habel. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel dan tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan video ini, agar Bapak Ibu Saudara dapat tahu mana persembahan yang Tuhan kehendaki dan yang tidak Tuhan kehendaki menurut pendalaman firman Tuhan yang benar. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 17, demikian firman Tuhan kepada manusia itu.
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi jika kita lihat kembali dalam firman Tuhan, bahwa tanah yang kita saat ini berjalan di atasnya telah terkutuk oleh Tuhan karena kelalaian Adam dan Hawa sewaktu dalam Taman Eden. Dan jika kita lihat kembali kepada persembahan Kain, Kain mempersembahkan dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi kalau saya pikir, Tuhan tidak mungkin mengambil dari apa yang telah Tuhan kutuk sebelumnya, atau kita tidak dapat makan apa yang telah kita kutuk, atau memakan apa yang orang lain kutuk. Karena jika demikian pasti kita akan mendapat kesusahan di dalam apa yang kita makan tersebut. Jadi jawaban dari mengapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan adalah karena Kain mempersembahkan hasil dari tanah yang sudah dikutuk Tuhan itu. Kain mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Sedangkan yang tidak dikutuk Tuhan adalah kambing dan domba. Karena Tuhan hanya mengutuk ular, tanah, dan kesakitan bagi perempuan saat melahirkan. Sedangkan hewan yang lain tidak masuk dalam kutukan Tuhan. Dan mengapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel? Karena korban persembahan Habel tidak terdaftar dalam apa yang dikutuk Tuhan. Dan korban persembahan Habel adalah korban persembahan yang hidup atau memiliki nyawa seperti kambing domba itu. Jadi saya pikir Tuhan lebih suka kepada korban persembahan yang hidup atau memiliki nyawa daripada korban persembahan yang mati atau yang tidak memiliki nyawa. Dan kalau saya lihat korban persembahan seperti uang itu hanya kertas dan tidak memiliki nyawa. Tetapi jika kita mengajak sesama kita kepada Tuhan, itu adalah korban persembahan yang hidup karena memiliki nyawa di dalamnya. Atau kita membawa diri kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup. Dan saya sangat percaya bahwa jika Bapak Ibu Saudara mempersembahkan korban persembahan yang hidup kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengindahkan korban persembahan tersebut. Asalkan korban persembahan tersebut harus di luar daripada apa yang dikutuk Tuhan. Di mana korban persembahan tersebut harus berada dalam apa yang dikehendaki Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan, sebab Tuhan akan membalaskan kehidupan kepadanya sama seperti apa yang dipersembahkannya itu. Tetapi bagi mereka yang mempersembahkan korban yang mati kepada Tuhan seperti uang kertas dan lain sebagainya, mereka juga akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka, di mana uang dapat membawa keributan, kemarahan, kedengkian, dan masih banyak hal buruk lainnya. Sebab ada tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hidup kita masih tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, di mana kesulitan dan kesusahan terus melanda langkah hidup kita, kita mesti melihat firman Tuhan untuk mencari tahu kehendak-kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan, supaya kita dapat terhindar dari segala macam kesusahan dan kesulitan dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup renungan malam ini dan sebelum kita membaringkan diri untuk beristirahat, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memberi perlindungan dan keselamatan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan kami, dikuduskanlah namamu di tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Jagalah kami sepanjang malam ini, tidur kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kebenaran dan keadilan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.